Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan unboxing satu paket yang bisa ku bilang ini paket beneran membagongkan. Kalau kalian beli paket ini dan kalian ketahuan pasangan kalian, pasti kalian auto dicerai. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih paket yang akan ku bahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip karena di video kali ini mengandung racun yang bisa ku bilang berbahaya buat kita kolektor, tapi enggak berbahaya buat kalian yang sekedar penghobi. Jadi buat kalian penasaran, kalian wajib nonton videoku dari awal sampai akhir. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke unboxing time. Let's go! Selamat datang di channel ini, berreview apa adanya raket, sepatu dan gear. Semua ada di sini bersama kita explore semua pilihan ini. Kita cek kekuatan, cek kenyamanan, biar kamu tahu apa yang terbaik. Dengan raketmu siap bertanding, mari kita mulai. Waktunya review. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi. Raket terbaik pasti ada di sini. Tonton terus, jangan terlewatkan semua info jelas di channel ini. Dari grip hingga string, sepatu, raket semua kita ulas. Dengan review detail takkan ada yang terlepas. Inovasi terbaru, teknologinya canggih, semua untukmu agar permainan jadi apik. Kita cek kekuatan, cek kenyamanan. Di depan ini sudah ada 5 raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu 5 raket yang sangat berbahaya kalau kalian nonton bareng pasangan kalian. Jadi kalau kalian saat ini lagi nonton bareng pasangan kalian, kalian suruh aja pasangan kalian pergi mall dulu, baru kalian lanjut nonton videoku ini. Jadi di sini aku akan ngebahas 5 raket yang bisa ku bilang kalau kalian punya uang saat ini, belum tentu kalian bisa beli ke 5 raket yang akan ku bahas di video kali ini, yaitu Armotek 900 Power yang bisa dibilang raket yang super duper legend, dan seterusnya adalah Nano Race 900 yang dipakai oleh Baba Hasan, dan seterusnya adalah Voltric Jet Force 1 yang dulunya pernah dipakai oleh Lee Chong Wei, dan juga Voltric Jet Force 1 juga yang pernah dipakai oleh Lin Dan. Jadi di sini semua raket dulunya pernah dipakai oleh sang legend dari seluruh dunia. Oke, di sini aku akan skip harga. Jadi di sini kalau kalian bertanya, "Bang, harganya berapa?" Aku skip aja daripada kita nanti bermasalah sama-sama. Jadi aku bilang skip aja harga kelima raket ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat kita akan coba timbang satu persatu. Untuk Voltric Jet Force ini ada 2 varian. Ada varian yang warna ungu ini varian 4U yang warna ungu, yang warna hijau ini varian 3U. Jadi di sini kita akan coba timbang setelah tersetting berapakah beratnya. Wow, gila coy, akhirnya aku kesampaian punya raket sebagus ini. Limited 2012. Jadi kalian bisa lihat limited 2012. Oke, setelah tersetting beratnya masih di angka 88 gram. Oke, masih oke banget untuk varian 4U ini. Dan kita coba lihat yang varian 3U yang warna hijau ini. Wah, ini sih yang keren banget. Setelah tersetting, beratnya masih di angka 92,41 gram. Jadi bisa aku bilang ya masih masuk ke varian 3U setelah tersetting. Oke, kita akan bahas yang raket legend, yaitu Nano Race 900 yang pernah dipakai oleh Baba Hasan. Oke, kita coba lihat speknya berapa. 3U juga, jadi setelah setting, oke, belum ada terbuka grip bawahnya. 94 gram. Ini raket masih lebih berat dibanding ke 3 raket yang aku lihat tadi. Oke, kita bahas yang varian yang paling aku cari-cari
sampai saat ini. Kalau kalian punya channel Armotech 900 atau Armotech 700 yang harganya masih terjangkau, kalian bisa DM ke nomor WA aku di kotak deskripsi. Oke, jadi kita akan coba timbang juga yang ini. Ini adalah raket yang aku udah cari lama banget. Jadi jujur aja ketika Ko Justin Lee, beliau juga kolektor raket tapi udah pensiun. Jadi ketika dia pensiun, aku borong-borong aja raket yang belum aku punya. Jadi kalau yang udah aku punya aku skip, kalau belum aku punya aku borong aja kalau punya duit. Oke, yang ini 92 gram dan kita coba lihat yang ini. Seandainya yang 700 juga beliau ada, aku bakalan borong juga. Oke, yang ini 92 gram. Oke, kedua raket ini sama-sama di varian 92 gram. Jadi overall dari kelima raket ini, kalau kalian bertanya mana yang paling aku suka, yang paling memiliki harga paling oke, yang Armotech 900 ini. Kalau kalian punya raket ini, kalian bakalan dikira sultan beneran. Walaupun dulunya kalian beli murah ataupun kalian bekas peninggalan dari orang tua, itu bakalan bisa dibilang harganya dulunya murah. Tapi untuk saat ini, kalau kalian pakai raket ini di lapangan, kalian bakalan dibilang sultan, the real sultan kalau kalian masih pakai raket Armotech 900 Power ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Oke, aku jujur aja belum tahu gimana spek raketnya, jadi kita akan coba ukur aja. Oke, ini sih, wah ini sih head heavy ya. Jadi di sini titik tengahnya, yang Armotech 900 kita akan coba ukur dulu. Wow, raket lama sih jujur aja berat-berat tapi balance point-nya juga tinggi-tinggi. Jadi ini di angka 310 mm. Wah, kita coba swing. Wow, ini berat banget. Aku nggak bisa ngebayangin kalau kalian pakai raket seberat ini atau se-head heavy ini di zaman sekarang. Mungkin akan lebih nggak gimana maksimal ketika kita bermain. Oke, kita coba yang ini. Yang sama-sama Armotech 900. Apakah BP-nya sama? Walaupun settingannya juga sama. Mungkin ini bisa dibilang ya sama. Oke, di sini apakah akan 310 juga? Ya, sama-sama di angka 310 mm untuk Armotech ini. Jadi beratnya udah 90-an dan balance point-nya udah bisa dibilang head heavy banget. Aku nggak bisa ngebayangkan kalau kalian pakai raket ini untuk zaman sekarang. Oke, kita bahas ke raket Nano Ray. Untuk seri ini biasanya datang dengan balance point yang cenderung even balance menuju ke slightly head heavy aja. Jadi di sini aku belum terpasang grip. Jadi kita coba ukur dulu setelah tersenar. Apakah balance point-nya masih di angka 295 ataukah 290. Biasanya kalau raket even balance, kalau setelah tersetting biasanya 295 aja. Oke, di sini pas di angka 297. Jadi kalau aku bisa tebak, balance point pada raket ini akan batangannya sih cenderung ke slightly head heavy untuk Nano Ray 900 ini. Oke, kita bahas ke raket gebuk sang legend, yaitu dari Lee Chong Wei dan dari Lingdan, Vortex Jet Force. Oke, kedua raket ini kalau kalian sudah tahu, pasti kalian sudah bisa tebak kedua raket ini adalah raket power yang dulunya dipakai oleh sang legend. Jadi biasanya sih head heavy banget. Jadi kita ukur aja. Wow, ini sih bisa ku tebak di atas 310 ini. Oke. Ya, di atas 310. Nggak bisa aku ukur lagi dengan penggarisku yang ini. Jadi mungkin bisa aku tebak 312, 313 untuk yang varian 4U ini. Dan untuk varian 3U biasanya sih cenderung lebih ringan ya untuk kepalanya. Aku sih nggak tahu juga, kita coba buktiin aja. Oke, di sini kita coba lihat. Oke, yang ini di angka 305 mm aja. Jadi ku bilang yang varian 3U ini balance point-nya nggak terlalu se-head heavy yang varian 4U ini. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kedua atau kelima raket ini kalau speknya zaman dulu sih semuanya medium, tapi rata-rata raket lama itu cenderung kaku. Jadi kita lihat, oke, ini nggak gimana kaku. Ya, bisa kategorikan medium untuk seri Vortex Jet Force ini. Kalau kita bandingkan dengan raket zaman sekarang, rata-rata ya dibuat lebih kaku. Jadi yang lama ini bisa ku kategorikan hanya di medium aja. Oke, yang varian 3U medium, yang varian 4U juga medium, gak gimana sekaku yang zaman sekarang. Kalian bisa lihat, wah enak sih. Aku
Itulah mengapa raket Legend rata-rata lebih enak dibanding raket zaman sekarang. Karena raket Legend itu rata-rata nggak sekaku raket zaman sekarang. Oke, untuk Nanoray, untuk Nanoray 900 kita coba lihat. Oke, yang ini aku bisa kategorikan medium menuju ke medium stiff. Masih ada sedikit kakunya. Oke, kita masuk ke raket Super Legend yaitu Armortek 900. Oke, ini bisa ku bilang stiffness-nya juga medium juga, jadi nggak gimana kaku, masih di tengah-tengah ya. Jadi untuk 900 power ini atau Armortek 900 power ini stiffness-nya masih di medium aja. Jadi untuk yang kelima raket ini, kalau kalian tanya dari kelima raket ini mana yang ada feeling kakunya, aku bilang Nanoray 900 yang dipakai oleh Asan ini lebih kaku dibanding 4 raket yang aku review ini. Oke, kita masuk ke poin slotnya yaitu tension. Untuk tension aku akan coba lihat, ini dapat ditarik sampai 25 lbs untuk seri Armortek. Dan kemarin aku tanya ke Ko Justinnya, beliau bilang sih tarikannya dengan tarikan 27. Aku coba lihat senar apa ini. BG66 27 lbs. Wah, masih bagus ya, walaupun ini adalah raket yang udah dia senar lama dan dia gantung aja di lemarinya. Hitting sound-nya masih nendang banget. Oke, jadi itulah kita bisa bilang ada harga, ada rupa. Oke, masih bagus sekali dengan tarikan 27 lbs. Ini senarnya senar sama BG66. Wow. Oke, yang Nanoray 900 dengan tarikan 27 senarnya BG 66 juga. Wow. Oke, kalian bisa dengar walaupun raket ini udah ditarik lama dan juga udah digantung lama, tapi senarnya masih nendang dan juga hitting sound-nya juga masih bagus sekali. Wow. Oke, kita masuk ke raket Super Legend untuk kita tukang gebuk. Vortic Jet Force yang varian 3U. Tarikan 27 dengan senar apa ini ya? Kita coba lihat namanya apa. 66 Brilliant. Wow, ini sih berasa seperti raket ini baru disenar baru-baru ini. Jadi aku bisa bilang kalau hitting sound-nya masih nendang banget dibanding ketiga raket yang udah aku pukul ini. Jadi untuk seri Vortic Jet Force varian 3U ini hitting sound-nya lebih nendang. Mungkin dikarenakan dia juga pakainya 66 Brilliant. Wow, gila. Mantep banget. Oke, kita coba cek yang varian 4U ini. Dengan tarikan 27 dan ini menggunakan senar apa ya? Oh, 66 Brilliant juga. Oke, yang ini soundnya agak sedikit kurang garing dibanding seri 3U ini. Jadi untuk varian 4U ini hitting soundnya masih bagus banget, tapi nggak sebagus yang varian 3U ini. Kalian dengarkan sekali lagi. Gila. Oke, kita masuk ke poin slotnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet ini berjumlah 76 mata itik untuk seri Vortic. Yang Nanoray juga 76, yang Armortek juga 76. Dan untuk seri yang Vortic Jet Force 1 yang varian 4U juga 76 mata itik. Oke, kita masuk ke poin slotnya yaitu bentuk frame. Oke, kalau kalian tahu untuk Vortic Jet Force rata-rata yang aku punya Jet Force 2 itu dibuat compact. Apakah yang ini compact? Jujur aja aku penasaran juga. Kita akan coba lihat kedua variannya. Oke, bentuk framenya sama. Nggak ada perbedaan sama sekali. Kita akan coba lihat. Oke, ini sih nggak compact ya. Jadi kalau varian Jet Force 2 yang dulunya pernah aku bahas itu varian yang compact atau framenya kecil. Tapi yang varian Legendnya ini dibuat isometrik, nggak kecil ataupun nggak compact untuk kedua seri ini. Untuk Nanoray-nya juga sama, isometrik. Untuk Armortek juga isometrik. Dan kita lihat bentuk frame-nya. Untuk bentuk frame yang Armortek sih dibuat mirip dengan Tornado ya. Oh, itulah mengapa alasan Flypower Tornado itu frame-nya PP. Jadi ini Armortek datang dengan bentuk frame yang bisa aku bilang mirip dengan Tornado yang agak PP, tapi nggak gimana lebar selebar Tornado. Jadi ini bentuk framenya speed frame, walaupun dia head heavy banget, tapi ketika kita swing, raket ini masih, ya bisa aku bilang ya oke, masih feelingnya masih bisa ku kategorikan raket yang masih lincah. Sedangkan untuk Nanoray ini Aerobox frame. Oke. Untuk Nanoray 900 ini aku bisa bilang untuk bentuk framenya Aerobox dan kita lihat lebih mendetail lagi.
atasnya aerobox, bawahnya dibuat sword frame. Jadi ketika kita swing, ini raket masih berasa sedikit lincah. Lebih lincah dibanding seri Armotech 900. Oke, kita masuk ke raket tukang gebuk, yaitu Vortex Jet Force. Untuk Vortex Jet Force ini, aku akan coba lihat bentuk framenya. Kedua raket ini, yang varian 2012, yang ini yang warna ungu, ini yang varian 4U. Dan yang varian 3U-nya sama-sama aerobox frame, dan kita coba swing. Oke, yang ini berat ya. Varian 4U balance point-nya di atas 310 masih berasa berat. Yang ini 305 mm. Ketika aku swing ini malah lebih nyaman. Itu versi aku. Jadi ketika aku swing, seri 3U ini lebih nyaman dibanding seri 4U ini yang cenderung terlalu ini lebih berat ketika aku swing. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu desain chart. Untuk desain chart, jujur aja raket zaman dulu atau raket zaman dahulu yang bisa aku bilang legend, desain chartnya simple semua. Nggak ada raket yang semenarik raket zaman sekarang, atau apalagi kalau kalian bandingkan dengan brand Victor. Ini raket atau raket yang aku pegang saat ini, 5 raket ini nggak ada yang sebagus brand Victor. Jadi buat aku pribadi sih, Yonex ini dari dulu ya sama aja sampai sekarang, walaupun mereka selalu keluarin raket mahal ataupun raket baru, kualitas atau warnanya pasti dibuat simple tapi masih kelihatan elegan. Jadi semuanya aku bisa bilang ini raket kelima, raket ini kelihatan simple tapi masih berasa mewah walaupun udah tersimpan lama. Oke, kita akan bahas ke kualitas cat. Untuk kualitas cat aku bisa bilang, oke, kita cek dulu yang varian paling lamanya Armotech. Oke, untuk varian Armotech 900 Power ini, walaupun ini raket lama, tapi dari dulu, untuk kualitas catnya bagus banget. Oke, bagus, mantap banget ini ya. Jadi, untuk seri ini bagus. Untuk seri Jet Force kita akan coba lihat. Oke, ini udah ada sedikit cacatnya, mungkin karena kemarin pas packing, Ko Justin ini timpa 5 sekaligus, jadi di sini ada agak cacat. Oke, nggak apa-apa sih, walaupun agak nyesekin hati. Biasanya kalau raket koleksianku rata-rata mulus banget. Ini ada satu titik yang cacat, nggak apa-apa. Yang seri ini, di sini yang varian 3U ini dibuat doff, yang varian 4U ini dibuat glossy. Jadi yang kalian bertanya ke aku sih lebih suka raket yang dibuat doff, glossy dibanding raket yang dibuat doff. Jadi kelihatan lebih mewah aja dan juga kelihatan lebih elegan ketika raket didesain glossy. Oke, kita akan coba cek yang Nano Ray. Untuk Nano Ray dibuat glossy dan juga kualitas catnya bagus banget. Jadi yang minus dari kelima raket ini hanya di seri 3U-nya. Jadi untuk seri 3U-nya aku nggak tahu kenapa. Apakah karena raket ini dibuat doff jadi ada lecet dan juga cacatnya. Jadi aku nggak tahu juga. Oke, di sini ada cacat. Wah, sayang banget sih kalau raket legend tapi udah cacat dan juga kita koleksi. Jujur aja agak nyesekin hati secara pribadi. Aku biasanya kalau raket collection rata-rata sih harusnya mulus. Tapi yang varian 3U yang Jet Force 1 ini udah ada cacatnya. Sayang sekali. Oke, kita masuk ke first impression untuk ke 5 raket ini. Untuk seri Vortex Jet Force 3U, aku bisa bilang swingnya masih berasa berat, tapi masih terhandle untuk kekuatan tanganku saat ini. Jadi, buat aku pribadi, swingnya raket ini lincah, tapi masih berasa bobot powernya akan sangat nendang sekali ketika kita bermain smash menggunakan Vortex Jet Force 1 ini, yang seri 3U ini. Coba kita cek yang varian 4U. Untuk varian 4U ini, aku berasa kepalanya langsung jatuh. Jadi, biasalah kalau raket yang cenderung terlalu head heavy, kalau kita swing secara cepat pasti berasa kepalanya langsung jatuh aja. Jadi berasa ini raket pure untuk bermain power. Tapi untuk kalian yang bermain single, mungkin kalian nggak akan cocok menggunakan raket yang kepalanya berat dan juga secara bobot juga berat. Jadi Vortex Jet Force 1 yang varian 4U ini cenderung ke raket single. Oke, kita masuk ke Nano Ray 900. Raket all-round yang dulunya dipakai atau sempat menjadi raket andalan ketika Hendra dan Baba Hasan menggunakan seri Nano Ray ini. Jadi Nano Ray 900 dulunya pernah dipakai oleh Hasan dan secara first impression ini raket lincah, all-round, nggak gimana terlalu head heavy.
Aku bingung aja. Padahal Baba Hasan kan smasher seperti yang kita tahu. Jadi kenapa sih dari dulu sampai sekarang beliau ini hanya pakai raket even balance ataupun raket lincah? Kalian bisa tuliskan alasan mengapa beliau pakai raket lincah. Jadi sekarang aja di Victor dia juga pakai Aura Speed 100 yang cenderung even balance, dan sekarang pakai Ultra yang udah masuk ke kategori raket smash. Jadi aku bisa bilang untuk seri Nano Race 900 ini kalau aku swing secara cepat ini raket lincah dan berasa all-round banget. Kalau untuk power aku bisa bilang kalau ini secara powernya nggak senendang ke 4 raket ini. Oke, kita bahas ke raket Armotek. Oke, untuk Armotek ini berasa nggak lincah tapi berasa berat. Dan juga berasa, wah ini sih pure untuk raket power. Jadi raket zaman lalu ya biasanya emang berat dan juga head heavy. Jadi dari kelima raket yang aku bahas hari ini, 2 raket ini atau Armotek 900 power ini yang paling nggak rekomen untuk kalian beli dan kalian pakai di zaman sekarang. Tapi untuk ketiga raket ini masih layak, tapi untuk seri Armotek ini mungkin kalian beli dan kalian bisa simpan aja di lemari kalian. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar kelima raket ini, kalian jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao. Salam racun.